Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nurofikoh, NIM 1813-100. Di sini saya akan menjawab soal UAS Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama, bagaimana Anda memaknai itu berdasarkan sudut pandang substansi peradaban Islam itu ibarat pohon. Nah, menurut saya, peradaban itu adalah perkembangan yang terjadi pada suatu negara. Jika dikaitkan dengan peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dalam bidang ekonomi, maka perbankan di Indonesia berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi, ketika pemerintah lebih tertuju pada bidang politik, pengembangan perekonomian menjadi berkurang. Bahkan, pengembangan perekonomian menjadi sangat menurun. Di sini pemerintah tidak mencampuri urusan perekonomian yang mengakibatkan perkembangan perbankan di Indonesia menurun. Perubahan yang sangat signifikan ini terjadi setelah perubahan pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru. Kemungkinan untuk mendirikan perbankan syariah sangatlah besar saat kebijakan baru tentang penetapan suku bunga dikeluarkan. Soal yang kedua yaitu coba jelaskan berdasarkan analisismu beserta contoh konkretnya sesuai dengan tema yang Anda pilih, yaitu tentang nilai edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Nah, di sini nilai edukatifnya adalah dengan belajar sejarah, maka kita akan mendapatkan ilmu dan pengalaman dari orang lain. Dari sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, kita dapat mempelajari bagaimana proses penyebaran Islam di Asia Tenggara tersebut. Nah, dari nilai inspiratif, yaitu dengan belajar sejarah, maka kita akan mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sejarah tersebut. Dari sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa sikap, sifat, metode, serta perjuangan para ulama dalam menyebarluaskan agama Islam. Yang ketiga yaitu ada nilai rekreatif. Dengan belajar sejarah, maka kita akan mendapatkan kesenangan dan dapat menyaksikan fenomena yang terjadi di masa lalu. Dari peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, kita dapat pergi ke makam-makam Sunan Wali Songo dan ulama lainnya yang ikut berperan juga untuk mengenang jasa beliau. Nah, untuk pertanyaan ketiga, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari peristiwa-peristiwa sejarah peradaban Islam berdasarkan perkembangannya mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga berkembangnya peradaban Islam saat ini dan yang bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Nah, di sini menurut saya pelajaran yang dapat diambil dari sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, adalah tentang sifat sabar dan telaten para ulama di dalam menyebarkan Islam, sehingga dapat menjadi tauladan bagi kehidupan kita untuk selalu sabar dan pantang menyerah ketika menghadapi masalah apapun. Nah, soal yang keempat itu dari beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam dunia yang memberikan kontribusi besar pada sejarah perkembangan peradaban Islam, siapa yang paling kalian kagumi dan bisa dijadikan tauladan berdasarkan pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan yang mereka lakukan sehingga bisa kita jadikan inspirasi dalam memajukan Islam hingga saat ini. Nah, menurut saya dari beberapa tokoh pemikir Islam dunia yang paling saya kagumi adalah Ibnu Sina, yang mana beliau adalah seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Beliau mempunyai semangat belajar yang tinggi dan luar biasa, sehingga berbagai bidang ilmu beliau pelajari. Dari semangat belajar itulah yang membuat saya mengagumi beliau, karena jika masyarakat dan kaum Islam semangat dalam belajar di bidang ilmu apapun, maka akan dapat memajukan Islam dan negara tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.